kita mungkin sepanjang tahun ini. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Sudah ketemu, kita baca bersama 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Korintus 15 ayat 50. Baca bersama 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang binasa. Ini perkataan-perkataan yang keras. Ya, kalau baca Yohanes 6 tadi, itu perkataan-perkataan yang keras. Setelah itu banyak murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dia nggak ngomong, daging masih ada gunanya. Daging ada gunanya sedikit-sedikit. Nggak ada. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu roh dan hidup. Yohanes 3 ayat 6, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ada yang keluar dari daging. Daging ini istilah Alkitab ya. Bahasa mengatakan, terjemahan bahasa Inggrisnya flesh, ya. Itu bukan hanya daging ini, tapi juga sebenarnya dia bicara tentang manusia lama kita, manusia jiwani. Semua yang lahir dari inisiatif manusia sendiri. Apa yang lahir dari inisiatif manusia? Petrus misalnya. Masih ada? Boleh maju sedikit? Kasni dan Gebi, tolong jangan bersandar. Yang di belakang juga. Petrus ngomong sama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bilang bahwa nanti dia akan disalibkan, mengalami aniaya dengan itu semua. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia jangan gitu. Yang dipikirkan manusia, kamu harus baik-baik saja menurut manusia. Tapi Tuhan Yesus tahu rencana Allah, bahwa sebenarnya kalau dia mati, dan matinya di atas kayu salib, matinya dalam ketaatan, gunanya itu untuk manusia. Gitu. Kalau dia tidak mati, ya firman Tuhan bilang, kalau biji tidak jatuh dalam tanah dan mati, dia tetap satu. Harus ada yang dipecahkan dari yang daging ini, dari yang jiwa ini, supaya kehidupan di dalamnya bisa keluar. Dan itu satu-satunya roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Cuman masalahnya satu, kita ini punya roh di dalam, tapi di dalamnya juga punya daging. Dagingnya terdiri 2 lapisan, jiwa dan tubuh. Ini daging. Yang Alkitab bilang daging itu ini loh. Jiwa dan tubuh. Dia bungkus di dalam. Gitu loh. Padahal roh yang memberi hidup tadi itu, roh Tuhan yang besar itu, bisanya berhubungan dengan roh manusia. Roh Tuhan tidak berhubungan dengan tubuh dan jiwa. Kenapa? Ayatnya 1 Korintus tadi. Sebab yang binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah. Ini bahasa-bahasa ya. Jadi nanti kalau kamu dengar, kamu tidak asing. Daging dan darah. Apa daging dan darah? Tubuh dan jiwa. Jadi kalau kita makan daging dan darah Tuhan, gitu ya, supaya daging dan darah kita ini juga ikut diubahkan
sama seperti daging dan darah Tuhan Yesus. Tapi dia itu nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang dapat bagian apa berarti? Roh. Masalahnya roh ini di dalam. Gitu loh. Roh ini tertutup, terbungkus. Sejak kita kecil, kita ini manusia jasmani, manusia lahiriah, manusia natural. Ini loh sebenarnya. Manusia, ini istilah-istilah di Alkitab ya. Manusia jiwani, manusia jasmani, manusia alamiah. Sama. Sebenarnya ini. Nah, manusia jiwani, manusia jasmani, manusia alamiah ini, kalau orang tidak kenal, tidak tahu bahwa ada roh dalam dirinya, dia hidup berdasarkan ini. Mana yang paling kuat? Pikiran, perasaan, atau kehendak. Itu aja. Kalau orang tidak tahu ini, dia pusatnya di sini. Tapi kalau kita di sini, ya kan? Ada orang-orang yang hebat di sini. Misalnya motivator, ya kan? Bisa ngomong seakan-akan, oh bisa, pasti bisa. Ya, positive thinking, ya kan? Beda nggak dengan itu terus? Apalagi orang yang menyelesaikan masalah-masalah jiwani, psikolog misalnya, konselor, itu. Apalagi ini urusan-urusan dengan pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, jadi kalau orang tidak tahu ini, dia hanya yang dia tahu sejak kecil pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Ada orang terganggu pikirannya, ya kan? Orang ngomongnya gangguan jiwa, padahal yang terganggu pikirannya. Macam-macam. Ada yang punya halusinasi, ada yang kayak mendengar suara-suara, bukan mendengar suara Tuhan gitu ya. Dia terganggu, sepertinya diikutin oleh makhluk-makhluk luar angkasa, ada yang diikuti oleh pembunuh bayaran, macam-macam lah gitu. Punya ketakutan-ketakutan. Kita ngomongnya apa sekarang? Bahasanya aja keren-keren. Anxiety, overthinking, semuanya. Sama aja. Kalau kita mau ngomong apa? Khawatir itu. Tuh. Kenapa kok khawatir? Karena hidupnya di sini. Ya pikiran bisa mikir. Sepintar-pintarnya pikiran bisa mikir, tapi dia terbatas. Sekuat-kuatnya perasaan, dia terbatas. Kehendak, ya dia punya ada orang yang kehendaknya kuat sekali. Ya. Tapi juga terbatas. Setiap orang beda-beda. Mana yang lebih kuat? Kamu lihat sendiri di dalam dirimu. Mana yang lebih kuat. Orang yang pikirannya kuat, kalau dia belum dipukul pikirannya, kalau dia belum hidup dengan roh, hanya mau dengar orang yang lebih pintar dari dia. Orang yang perasaannya kuat, hanya mau dengar orang yang bisa menggugah perasaan lebih kuat. Orang yang tekad kehendaknya kuat, hanya mau mendengarkan orang yang tekadnya lebih kuat dari dia. Coba gitu. Kalau kamu masih begitu, ya kan? Berarti kamu masih hidup di jiwa. Yang memimpin hidupmu. Padahal barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, lama berlalu, baru sudah datang. Apa itu? Roh. Kamu baru sekarang, rohmu hidup. Tadinya rohmu itu dipimpin sama tubuh dan jiwa. Waktu kamu lahir baru, percaya Tuhan Yesus, kemarin Eca ngirim ayat sama saya. Yohanes Pembaptis itu sejak dari kandungan ibunya penuh roh. Apa ayatnya, Cak? Tolong baca, Cak. Baca. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, jadi anak itu tinggal di padang gurun dan makin kuat rohnya. Jadi dia bertambah besar. Apa yang bertambah besar? Ini ya. Yang jelas tubuhnya, ya kan? Banyak orang tubuhnya bertambah besar, jiwanya enggak.
Karena itu orang bilang kekanak-kanakan. Ya kan? Gitu. Tersinggung sedikit, ngambeknya 7 bulan. Gitu. Nah itu kekanak-kanakan. Matahari terbenam, ya matahari terbenam. Setiap hari dia tuh terbenam, pokoknya alasan terus. Itu tubuhnya tambah gede, jiwanya masih kanak-kanak. Tapi Yohanes Pembaptis, tubuhnya bertambah besar, rohnya bertambah kuat. Ya kan? Apa bahasa Indonesianya? Makin kuat rohnya. Nah sebagian kita waktu tumbuh, ini tambah gede. Tubuh, jelas tambah gede. Ya kan? Dibanding kamu TK, SD, SMP, lebih gede sekarang nggak? Ya. Jiwa, belum tentu. Jiwa ini kedewasaan di situ. Ya kan? Tapi sekarang bagian kita ini rohnya semakin kuat nggak? Gitu loh. Rohnya Yohanes Pembaptis, apa katanya? Semakin kuat ya. Rohnya semakin kuat. Nah kemarin saya tanya, kok bisa dia tumbuh tapi rohnya juga semakin kuat? Ya bisa gitu. Kenapa? Karena rohnya dilatih, rohnya dikasih makan, rohnya dididik, rohnya dibangun. Gitu. Bagaimana membangun roh? Sederhana. Baca sekarang 1 Korintus. 1 Korintus 14. Ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Baca bersama 2, 3. Siapa yang ya, berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Yang dibangun apanya? Ya pasti rohnya. Bagaimana? Jelas ini, yang paling jelas. Berbahasa roh. Dia membangun dirinya sendiri, dia menguatkan dirinya sendiri, dia memberi makan dirinya sendiri. Kenapa? Karena waktu, baca lagi. Ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. 2, 3. Siapa yang berbicara? Iya. Oke, coba buka dulu ayat ini satu lagi. Sebentar. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Ya, 2, 3. Allah itu roh dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Jadi Allah itu roh. Kalau mau menyembah dia, mau berhubungan dia, mau connect sama dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang bisa menyembah? Roh. Gitu loh. Nah waktu rohmu menyembah Tuhan, waktu rohmu berkomunikasi dengan Tuhan, dan komunikasi yang langsung tidak terhambat dengan ini sebenarnya adalah berbahasa roh. Bagaimana kalau belum berbahasa roh? Ya mari kita berdoa. Karena Tuhan Yesus yang membaptiskan dengan roh. Sehingga mereka berkata-kata. Kalau kamu punya Roh Kudus di dalam dirimu, dan Roh Kudus itu penuh, keluar, pasti dia akan meluap karena itu ungkapan dari roh. Lain dengan orang berkarunia bahasa roh. Oke ya, perhatikan. Ada bagian ini, nggak apa-apa, saya jelasin sekalian. Ada bagian dengan 1 Korintus 12. Coba baca dulu. Supaya ngerti, karena banyak orang tanyanya di sini terus. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 10. Baca aja bersama, karena punya saya terjemahan bahasa Indonesia 2. 1 Korintus 12 ayat 10. 2, 3. Kepada yang
yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Oke, jadi ini tentang karunia-karunia yang berbeda untuk kepentingan jemaat. Ya, tiba-tiba di antara kita waktu kita menyembah ada yang bahasa rohnya menjadi berbeda dan keras, dan kemudian ada orang lain atau dia sendiri yang diberi karunia untuk menafsirkan, bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu ya arti setiap kata. Menafsirkan itu apa pesannya. Jadi tiba-tiba dia ngerti bahwa ini bunyinya seperti ini. Itu ya. Itu karunia berbahasa roh. Tapi beda dengan di 1 Korintus 14 tentang bahasa roh untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk membangun dirinya sendiri, untuk membangun rohnya. Itu kalau kamu penuh dengan roh, ya kan? Otomatis kamu punya bahasa roh itu. Loh, kemarin nih, bukan kemarin, bulan lalu kami ketemu anak kecil, mungkin usia berapa sih si kecil itu yang berdua? SD ya? Atau bukan? TK. Karena dia lihat opa dan omanya menyembah berbahasa roh, dia ikut niru-niruin. Niru-niruin kan tahu ya, beda. Lama-lama setelah dia niru-niruin, berbahasa roh beneran. Anak kecil, TK. Gitu. Pak Adi juga pernah kesaksian itu. Ada orang, gimana tuh Tuhan, gimana, kepengen, rindu. Itu. Setelah itu, bahasa roh. Itu lahir dari kerinduan rohmu dengan roh Tuhan. Gitu. Ya, jadi nanti kalau ada yang belum dan rindu, ya kita akan berdoa setelah ini. Supaya penuh, kalau penuh meluap, nah itu luapan dari roh itu, bahasa roh. Gitu. Untuk dia ngomong dengan Tuhan, beda dengan karunia bahasa roh di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 itu tidak semua orang diberi. Ya, kalau kalian masih tahu Kak Tirsa tuh kalau tiba-tiba bahasa rohnya berubah, sebentar lagi nih ada pesannya. Tapi kalau enggak dia menyembah sama-sama. Itu ngerti. Ya, beberapa kemarin karunia menafsirkan bahasa roh, ya kan? Ada coba tiba-tiba waktu berdoa dia ngerti artinya ini. Oh, ini tadi sedang berbicara ini ya, itu. Nah, jadi bagaimana membangun roh, bagaimana roh semakin kuat, nyembah dalam roh. Gitu. Nyembah dalam roh. Apakah otomatis bahasa roh ala kadarnya, pelan-pelan, kalau kepengen enggak. Gitu. Ya rohmu harus terhubung. Gitu. Kamu yang harus ngomong, ada orang sudah gini, ada orang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya tiba-tiba bahasa roh, terus dia tidak pernah pakai. Saya kan sering ngomong, saya memang pernah tinggal di Inggris 5 tahun. Tapi setelah makan pecel terus di Getasan 6 tahun ini, kadang-kala lupa kalau tidak dilatih. Gitu. Tapi tiba-tiba ada tamu dari Amerika datang 1 minggu dan saya menerjemahkan. Wah itu mulai keluar lagi. Gitu. Pasti beda. Berbahasa roh itu kalau Kisah Para Rasul tidak usah saya buka. Turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka berkata-kata. Yang berkata-kata siapa? Mereka. Jadi kita nunggu Roh Kudus gerakin lidah kita. Enggak, kamu yang berkata-kata sudah diberi bahasa kok. Sudah diberi. Anak kecil ikut kelas bahasa Indonesia, belajar membaca sama mamanya, tapi dia nggak pernah mau ngomong. Bisa ngomong? Nggak bisa. Harus kita yang ngomong. Nah kita yang ngomong itu, ya kan, dilatih terus, dilatih gitu loh. Supaya rohnya semakin kuat. Kenapa? Karena kita masih punya tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa punya keinginan, gitu loh. Tapi roh ini bagaimana supaya dia yang memimpin, itu aja. Karena roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Karena itu kita harus fokus bagaimana supaya ini hidup, supaya ini semakin kuat. Satu aja, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, terima dia, undang dia masuk dalam hatimu, jadi Tuhan Juru Selamat, rohmu sudah hidup. Tapi kalau belum ini, kita ngomong ini juga nggak ada gunanya. Karena rohmu belum hidup. Ya, jadi nanti kalau ada yang belum yakin bahwa dia sudah lahir baru, nanti kita akan berdoa. Undang dia masuk, ya kan? Jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Waktu kamu terima dia,
kamu dilahirkan kembali. Rohmu dilahirkan kembali. Ya kan? Terus setelah rohnya dilahirkan kembali, rohnya langsung gede. Enggak, rohnya masih bayi. Karena itu Yohanes, dia dididik, dia dilatih, dia dimentori sama orang tuanya. Gitu. Itu salah satunya. Itu seperti pagar di sekelilingnya. Kalau nggak ada yang begitu kamu percaya Tuhan Yesus, yang kamu kasih makan cuman akalmu, pikiranmu, ya kan? Saya nggak cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri. Saya lahir baru, jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di kamar kos saya, baca traktat, saya nangis-nangis, saya lihat orang-orang itu, ibu-ibu bawa kayu bakar, orang-orang muda ketemu saya di travel, di mana saya nangis buat mereka. Tuhan, bagaimana dengan mereka kalau mereka tidak kenal Engkau, mereka binasa, mereka masuk ke neraka. Saya beritakan Injil, saya baca Alkitab di kos saya setiap hari. Saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Tuhan beri panggilan di hidup saya menyerahkan diri, saya masuk sekolah Alkitab, meninggalkan kuliah. Ikuti, saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Orang bilang sekolah di situ, nanti apa, nanti nggak jelas gelarnya, akreditasinya nggak peduli. Kalau Tuhan bilang saya di situ, saya di situ. Itu waktu itu. Jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, gila-gilaan, nyembah di sekolah Alkitab. Kalau kita doa pagi 5:30, saya bangun jam 4 di kamar tidur, berlutut, berbahasa roh, nyembah 1 jam. Jam 5, merem 1/4 jam, 5/4 gosok gigi lalu pergi ke aula untuk doa pagi. Itu. Sore selesai jam makan, sebelum jam belajar, lari ke gua doa, ambil gitar, nyembah sebisa-bisanya, nyembah. Gitu. Terus gitu. Jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Tapi di semester 3, saya baca buku-buku teologi. Di semester 3, kakak rohani saya tidak lagi mementori saya karena dia sendiri juga berhenti pelayanan, kepahitan dengan pemimpin kami. Di semester 3, saya mulai lihat banyak hal, penuh tanda tanya tapi nggak ada orang ngajarin saya. Sehingga kemudian saya masih baca buku teologi, tapi yang diisi di sini. Di sini enggak. Kalah. Dia seperti benih yang sudah ditaburkan ke tanah yang ada semak duri, dihimpit, nggak bisa tumbuh. Itu loh. Nggak bisa tumbuh. Berapa lama? Berapa lama berarti? 2001 sampai 2014. 13 tahun. Ya. Masih sekolah teologi? Masih. Masih pelayanan? Masih. Masih jadi orang Kristen? Masih. Masih khotbah? Masih. Tapi semua lahir dari pikiran. Semua lahir dari jiwa. Kenapa? Rohnya nggak tumbuh. Rohnya kecil. Rohnya masih bayi. Sudah jadi orang Kristen, lahir baru. Sudah. Rohnya sudah hidup tapi nggak pernah dikasih makan. Nah coba aja deh. Beli kelinci, beli ayam 2, 1 dikasih makan, 1 suruh nggak dikasih makan. Nah waktu kita doa puasa, apa yang terjadi? Ini sedang dikurangi makannya. Ya. Doa puasa. Supaya ini ya, kalau kamu kasih makan dia tumbuhnya semakin kuat. Karena dia nekan terus. Gitu. Kenapa orang perlu doa puasa? Gitu. Supaya ini sedikit lemah, lebih lemah. Ini diberi makan. Tambah kuat, tambah kuat. Jam yang biasanya kamu pakai untuk makan nasi, kamu pakai makan firman. Kamu pakai berbahasa roh dengan kuat. Kamu pakai menyembah Tuhan. Sehingga rohmu makin kuat, ininya makin lemah. Gitu. Itu ya. Jadi itu yang terjadi. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tapi bagaimana supaya roh Tuhan itu bisa memberi hidup? Rohmu harus diaktifkan. Roh kita harus diaktifkan. Gitu. Roh kita harus diberi makan. Roh kita harus dilatih. Roh kita harus dikuatkan. Terus roh kita harus terhubung dengan roh Tuhan. Karena yang memberi kekuatan, yang memberi hidup adalah, kalau tadi Yohanes tadi bilang apa? Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan yang dari Tuhan itu roh dan hidup. Atau itu roh kehidupan. Gitu. Jadi kita harus dapat apa selain berbahasa roh? Perkataan dari Tuhan, firman. Tapi kalau kamu baca firman ini pakai pikiran, pakai pengetahuan, dia tidak memberi makan roh. Gitu. Dia nggak kasih makan roh. Nanti kalau kamu tumbuh dengan kuat, tumbuh rohmu semakin kuat.
nanti kamu akan bisa ngerti, merasakan waktu orang bicara itu, dia bicara dari perkataan atau dia bicara dari roh. Dia bicara dari pikirannya atau dia bicara dari rohnya. Yang meskipun yang dikatakan sama-sama firman. Gitu. Ngutip firman tapi tidak ada apa-apanya. Saya suka sekali kesaksian Watchman ini. Ini hanya dia bilang gini, seorang yang terdidik, bahasanya bagus, intelektual, dia membaca satu ayat Alkitab dan selesai dia membaca, semua jemaat bilang begini, wow, luar biasa. Intonasinya, cara membacanya, clear, kelihatan sekali ya. Pronunciation-nya, dia orang berpendidikan. Satu orang lagi dengan gemetar, dia Tuhan tolong ya hambamu, sebab kalau tidak ini hanya kata-kata saja, berbicaralah Tuhan. Dia baca ayat Alkitab, terbata-bata, selesai dia membaca, orang-orang di jamaah Tuhan menangis. Karena itu keluar dari rohnya. Ya, itu harus dialami. Ini harus dialami, nggak bisa kamu ngerti begini. Gitu ya. Tapi ini dasar pengertian supaya kamu mau masuk ke situ, gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti ini, kamu pikir kamu sudah jadi Kristen, tidak ada perubahan kalau kamu tidak masuk ke sini. Mau berapa puluh tahun kamu jadi Kristen selama kamu di sini? Kenapa? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tidak berguna untuk apa? Tidak berguna untuk ngikutin Tuhan, tidak berguna untuk hidup yang kekal, tidak berguna untuk kerajaan Allah. Gitu. Kamu mau berguna buat kerajaan Allah? Gitu. Harus dari roh. Harus dari roh, nggak bisa yang lain. Nah, saya mau ngomong tentang ini. Ini istilah nanti boleh apapun, kamu dengar istilah boleh apapun, ya kan? Misalnya orang ngomong tentang apa? Kedalaman. Keintiman. Apalagi? Kedalaman, keintiman, ruang Maha Kudus. Kalau pernah dengar deep calls, kedalaman, memanggil kepada kedalaman, apalagi ya? Hah? Oh ya, ya boleh. Maligai, secret place, ruang rahasia, roh apapun lah, murni, ya kan? Sejati. Istilahnya boleh macam-macam, tapi sebenarnya dia ngomong tentang roh. Jangan bingung dengan istilah-istilah. Satu lagi, nanti orang bilang ini, union, manunggal. Nanti kalau kamu dengar Om Evi, beliau akan sering ngomong ini. Menyatu, menempel. Apalagi ya. Banyak gitu ya. Dan ini kemarin tiba-tiba terbuka semua, sebenarnya satu aja. Sini. Udah. Kita nggak butuh macam-macam yang lain. Masuk ke sini. Masuk ke roh. Masalahnya. Ini ya. Tabernakel Musa. Ini ada pagarnya di luar. Ini ada mesbahnya. Ini namanya pelataran. Ini ada kemahnya. Di dalam kemah ada kemah lagi kecil. Ini namanya ruang kudus. Ini ruang Maha Kudus. Apa ini? Tubuh. Apa ini? Jiwa. Apa ini? Roh. Nah kita harus masuk dari tubuh, jiwa, dan roh.
Semua mau masuk ke sini dulu nggak bisa, cuma imam besar. Sekarang bisa karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan, tapi kamu harus masuk. Untuk masuk itu lewat namanya tubuh dan jiwa, pelataran dan ruang kudus. Di sini apa yang dipersembahkan? Binatang, dagingnya, semuanya ditaruh di atas mezbah, dibakar. Di sini roti sajian, ada akar-akaran, semuanya itu semua yang dibakar. Ini di jiwa nih, ngomong tentang sesuatu yang dipersembahkan. Di sini jelas kelihatan tuh, daging korban ditaruh di sini. Makanya Roma bilang apa? Living sacrifice. Persembahkan tubuhmu. Persembahan yang hidup, kudus berkenan, itu baru di sini. Nanti di sini jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kesenangan, keinginan dipersembahkan dulu. Kalau enggak kamu enggak bisa masuk ke sini. Memang kita tidak masuk sendiri. Darah Tuhan Yesus yang membuat kita bisa masuk ke sini. Jadi kita punya hak masuk ke situ. Tapi kenapa kok enggak mau? Roh penurut daging lemah. Daging ini loh masih ada gitu. Tapi roh kita harus terhubung dengan roh Tuhan. Roh kita harus nyambung sama rohnya Tuhan. Nah begitu roh kita nyambung dengan roh Tuhan, dia akan bicara, dia akan memberi kehidupan, iman akan timbul. Firman itu yang disebut nanti satu lagi, tanah yang baik. Ya sama. Tanah yang baik itu begitu ditabur firman itu masuknya kemana? Roh. Kalau masuknya di pinggir jalan, itu dengar lewat hilang. Kalau di tanah yang berbatu-batu, cuman sampai telinga. Kalau di tanah yang semak duri, ya kan, itu sampai di jiwa. Kekhawatiran dimanapun tempat tumbuhnya di mana? Di jiwa. Di pikiran, di perasaan, galau, semuanya di sini. Jadi banyak orang bilang, tapi aku sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab. Iya, tapi belum sampai di roh. Bagaimana supaya sampai di roh? Masuk terus, masuk terus, masuk terus, desak dari luar, ya kan? Kamu lakukan ini, beri firman, bahasa roh, nyembah, memuji. Minggu lalu, ya kan? Nanti minggu depan mungkin saya lanjutin tentang memuji. Praise yang nggak datang minggu lalu, dengerin khotbah minggu lalu. Jiwa itu harus ditenangkan, disapi. Nah kalau kamu terbiasa memuji, menyembah, memperkatakan firman, waktu kamu mau duduk menyembah Tuhan, ada pikiran-pikiran yang lain cepat perginya. Tapi kalau enggak, setengah jam aja masih diganggu sama pikiran lain, kepengen tapi males, baring-baring lagi, enggak jadi, enggak terjadi apa-apa. Kalau kamu dengar ini dan pulang, kamu tidak praktek, juga tidak terjadi apa-apa. Jadi gimana caranya? Praktek membangun manusia roh. Praktek memperkatakan firman, merenungkan firman, kasih makan rohmu. Terus kasih makan rohmu. Saya nggak ulangi tentang praise, tentang pujian. Dengerin khotbah minggu lalu. Muji dengan kuat. Nyembah dengan kuat. Kenapa? Karena itu membungkam semua yang muncul di pikiranmu. Gejolak-gejolak di hati, perasaan, keinginan. Bayangin, kemarin malam saya berdoa. Saya bukan orang yang nyari pete, kepengen pete. Tiba-tiba muncul ide kreatif sekali. Wow. Pete istri saya ini yang ada di kulkas, kalau dicampur sama ikan bandeng, ditumis pakai telur, diorak-arik, enak juga ya. Loh ngapain? Lagi menanti-nantikan Tuhan kok muncul ide pete. Waktu sadar aja nggak pernah kepengen pete kok. Setan memang gitu ya. Gitu. Tiba-tiba muncul ide kreatif dan kepengen untuk lihat jam. Kapan sih ini selesai doa? Mau masakin istriku. Alasannya macam-macam. Gitu. Loh, nggak pernah. Kalau apa ya, ada makanan-makanan yang kadang saya kepengen, tapi pete itu bukan yang kepengen gitu. Kalau durian ya kadang kepengen, tapi pete, kepengen makan pete nggak pernah. Tapi waktu kamu doa, nanti bisa, dan terlihat mulia sekali, mau menyenangkan istri kan, gitu. Wah, masakin. Nah, memang karena sudah mandi itu hanya sudah aku kebaskan soalnya setelah berdoa hilang. Gitu ya. Kok bisa? Saya bilang, jadi kamu kalau ngerti itu, ini loh. Kalau kamu datang berdoa, ya kan, masih ada nggak macam-macam pikiran, perasaan macam-macam? Iya, karena itu nyembah dengan kuat. Nah kalau kamu berbahasa roh itu menolong. Kalau ada orang nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau, yang belum,
Gitu kan. Bahkan kalau kamu pakai bahasa rohmu terus, nanti dia juga bertambah kayak anak kecil ya kan. Tadinya berceloteh, mama, papa, mama, itu ya. Terus nanti kan tambah kan. Gitu. Kalau dia ngomong, aku baru bisa mama. Loh, itu udah cukup bisa panggil mama. Mamamu akan datang memberikan semua pertolongan. Oh, memang kamu masih bayi kok. Gitu. Jangan terus mau bisa baca buku novel segini, belum bisa. Gitu. Yang penting kan itu cukup untuk pertumbuhanmu saat itu. Terus, gitu. Rindukan, nanti akan meluap. Semakin meluap itu nanti akan muncul yang baru karena dia ungkapan dari rohmu kepada Tuhan. Semakin ini kuat, rohmu kuat, ya kan? Semakin nanti dia akan bisa mengatur, memberitahu, mendisiplin tubuh dan jiwa, gitu loh. Udah, gitu. Jadi gimana? Praktek, ya kan? Praktek apa? Membangun manusia roh. Udah. Kasih makan firman. Kasih makan firmannya gimana? Jangan cuma dibaca. Minta. Dalam hati kamu berdoa. Tuhan, aku mau makan dari firman. Kasih aku makan dari firman. Singkapkan. Karena dia roh yang memberi hidup. Roh dan hidup. Perkataanmu roh dan hidup. Biar kamu dapat roh dan hidup. Bukan hanya dapat kata-kata lain. Dapat roh dan hidup. Beri aku makan Tuhan. Terus berdoa dulu minta. Terus beri makan. Terus sampai kamu dapat sesuatu. Sampai kamu dapat makanan. Ini juga sama. Baca firman nanti kalau kamu sudah itu kamu ngerti. Kamu baru baca 2 kalimat tiba-tiba mikir apa. Balik lagi. Itu cara mendisiplin. Karena tubuh jiwa mengganggu. Kamu gak bisa masuk ke roh dari firman ini. Sama sebenarnya. Gitu loh. Kamu baru di kata-kata. Kamu baru membaca dengan tubuhmu, ya kan? Karena matamu bisa melihat, mulutmu bisa berkata-kata. Paling baru sampai jiwamu tersentuh, terharu, kasihan ya Tuhan Yesus ya. Oh gini-gini ya, gitu. Itu baru di jiwa. Sampai kamu dapat roh dari firman ini. Gimana caranya? Ya terus masuk, makan. Setelah kamu makan dapat sesuatu dikunyah-kunyah. Makanya Mazmur 1 bilang apa? Merenungkan firman siang dan malam itu supaya dia dapat sampai di rohnya. Kalau dia belum, dia baru dapat perkataan. Makanya lupa. Makanya waktu ada tantangan, kesulitan, apa yang dihimpit semak duri itu, tipu daya dunia, kekayaan, kekhawatiran itu menghimpit dia sehingga dia tidak bisa tumbuh. Karena dia dikatakan di situ apa? Tidak dalam. Tidak dalam itu berarti baru sampai di jiwa. Baru ngerti. Ya. Kamu ngerti tidak sama dengan kamu mengalami. Kamu ngerti bahwa roh itu memberi hidup. Sampai kamu bergerak hidup dengan roh yang lain tidak penting. Itu baru kamu hidup di dalam roh. Dan itu kadang jiwa lebih kuat lagi nanti gitu. Terus gitu. Terus. Sampai kamu ngerti bahwa semua bahkan yang hebat di sini itu sampah. Tidak penting. Kemarin hari apa itu saya tunjukkan sama Eca. Sampah-sampah. Itu masih ada papi ya. Tidak apa-apa lah nunjukin beberapa orang ini ada sampah. Gitu. Buat kesaksian. Gitu. Sampah-sampah yang menurut dunia emas. Ya dong. Kalau kamu punya prestasi, kamu punya keahlian, kamu punya keterampilan. Saya nggak berkata kita lalu goblok-goblok aja, nggak punya keterampilan apa-apa, bukan. Tapi kamu harus tahu itu ya diserahkan kepada Tuhan. Itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan menghambat kamu untuk kamu jalan dengan roh. Gitu. Tuhan bisa memberi roh keahlian, roh keterampilan seperti kepada Yusuf. Untuk apa? Manajemen. Mengelola, ya kan? Kepada Bezaleel dan Aholiab. Untuk apa? Membuat jadi bentuk fisik dari penglihatannya Musa. Untuk apa? Mengukir, menenun macam-macam itu dari sesuatu yang pewahyuan, dari yang roh. Itu diberi oleh Tuhan, bisa. Tapi dia tidak lahir dari kemampuan manusia. Dipakai nggak Papi? Kalau Tuhan mau pakai itu, pakailah Tuhan. Tapi kalau enggak, engkau punya hak penuh atas hidup. Banyak orang masih nggak rela di situ.
supaya bergeraknya dengan roh. Supaya lahirnya dari roh. Supaya sumbernya dari roh. Kenapa? Karena nanti yang dari daging itu tidak akan lewati ujian kerajaan Allah ini loh. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya kalau kamu pernah dengar kesaksiannya Pak Adi, waktu Tuhan panggil beliau mau jadi hamba Tuhan, kan ngomong gini, Tuhan aku jadi dokter aja. Baik nggak jadi dokter? Baik dong. Orang lebih perlu mana? Menurut manusia lebih perlu dokter. Ya kan? Dokter di Indonesia masih jarang. Masih itu. Nanti kalau Tuhan berkati aku bantulah bangun gereja. Bukan itu tidak baik. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita ngomong lagi. Kehendak Tuhan. Istilah yang namanya. Ya kan? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sempurna. Itu di mana? Di roh. Jadi tubuh dan jiwa itu dua ya. Satu yang negatif, kelemahan, nanti situ iri hati, amarah, perselisihan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, semuanya itu. Itu sini. Tapi ada yang lebih halus. Kesombongan, kecerdasan, apalagi kehebatan, macam-macam. Itu lahir juga dari sini. Gitu loh. Jadi kalau masih berurusan dengan kelemahan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, dengan semuanya, ya sama. Nanti yang lebih tidak kelihatan adalah kesombongan. Itu lebih nggak kelihatan. Kalau di sini kan membunuh, ya kan, berzina, mencuri, itu sama dengan yang di hati itu, mengingini, itu nggak kelihatan itu kan. Tapi terus itu ada, gitu. Ya, nah gimana? Ya roh ini yang dikuatkan. Gitu. Baca sekarang Galatia lagi. Galatia pasal 5. Ayat 16. Baca bersama Galatia 5 ayat 16. 2, 3. Ya. Ayat 17. Sebab ya. Jadi fokus saja satu, hiduplah oleh roh, ngikutin pimpinan roh. Hidup oleh roh. Mengikuti pimpinan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi ini sebenarnya berlawanan. Enggak berteman dia. Gitu. Ayat 18, 2, 3. Namun, ya. Ya. Ayat 19. Lanjut, 20.
Ya, dua-dua. Ayat 24. Ayat 25. Nah, jadi kalau sekarang kita udah ngerti hidup kita ini oleh roh, ya kan? Baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ini loh. Yang mimpin siapa? Roh. Roh Kudus yang mimpin. Dia yang menunjukkan jalan. Jadi gimana? Ya bukan kamu bikin rencana sendiri. Bukan kamu punya keinginan sendiri. Kamu harus rela dipimpin roh. Kalau kamu tidak dipimpin roh, pasti yang mimpin adalah daging. Karena daging berlawanan dengan roh, roh berlawanan dengan daging. Udah sederhana. Itu. Jadi selama kamu tidak mau, sekarang kan kalau kamu sudah lahir baru, percaya Tuhan Yesus, sebenarnya kamu ini sudah hidup oleh roh. Tapi kamu belum dipimpin oleh roh. Itu masalahnya. Yang mimpin kamu, pikiranmu sendiri, idemu sendiri, kesenanganmu sendiri. Itu loh. Apakah pikiran saya akan memimpin saya ke getasan? Pasti tidak. Ya kan? Enggak dong. Apakah perasaan saya memimpin saya ke getasan? Pasti tidak. Roh itu yang memimpin. Jadi kalau saya hidup oleh roh, sekarang rohmu sudah hidup, sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi kamu nggak mau dipimpin oleh roh, pasti kamu ngikuti pimpinan ini. Daging ini, jiwa. Ini terlihat baik, terdengar baik, bahkan mungkin dikagumi manusia. Masuk akal, betul. Karena yang mimpin adalah akal. Sedangkan di sini yang mimpin adalah roh. Itu bedanya. Loh, kalau kamu tidak dipimpin roh, ya kan? Pasti salah itu. Musa waktu lihat sudah lari dari Firaun, masa ketemu Laut Merah. Tapi ternyata pimpinan roh ke situ. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Dan kemudian mau menghabiskan musuhnya sekalian. Gitu. Ya kan? Itu dipimpin oleh roh. Ini loh masalahnya. Dipimpin roh enggak? Kamu sudah hidup, ya kan? Oleh roh. Terus rohmu hidup, rohmu kuat. Tapi kamu enggak mau dipimpin oleh roh. Kamu ambil pilihan-pilihanmu sendiri. Dipimpin oleh roh itu bukan langsung besar, saya selalu ngomong gitu. Setiap hari itu loh, dipimpin oleh roh. Ngerjakan tugas, ya kan? Ngomong dengan orang lain, mau ngapain hari ini, tanya Roh Kudus. Minta dipimpin, ngomong sama dia, terus ngomong sama dia. Nanti kamu akan semakin melekat, kamu akan semakin dengar. Dari kamu bersujud, berlutut, nyembah bahasa roh 1 jam, berdoa, baca firman 1 jam itu. Nanti setelah itu kamu ngomong, pimpin Roh Kudus, ajari aku, tanya. Kamu belajar hidup dipimpin oleh roh. Karena kamu sudah hidup oleh roh. Itu loh. Jadi kalau nggak dipimpin oleh roh, apa yang terjadi? Mutar-mutar di padang gurun. Itu. Apakah Tuhan kepengen begitu? Bukan. Seharusnya dulu berapa? 11 hari. Keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan 11 hari. Tuhan lihat nggak siap dipimpin oleh roh. Karena dipimpin oleh roh pasti jiwamu berontak. Ya. Kalau saya tidak belajar dipimpin roh setiap hari ketika Tuhan tiba-tiba bilang, getasan. Setan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Ya dong, itu. Nggak mungkin ini. Salah. Nama Tuhan Yesus. Roh penderitaan, pergi. Roh kesulitan, pergi. Ya kan? Bukan. Kalau kamu tidak hidup setiap hari dipimpin oleh roh, waktu dia memberikan pimpinan-pimpinan yang besar, kamu tidak akan percaya bahwa itu roh. Kamu harus belajar, kamu harus kenal, kamu harus taat dari setiap hari, dari yang kecil itu, ya kan? Rohmu semakin kuat, sehingga nanti ketika di situ kamu udah nggak mikir lagi. Kamu ngerti, kamu kenal, kamu taat dengan roh itu. Ya kan? Itu.
Ya benar juga. Latihan dengan hal yang sederhana dong. Kalau flu, pilek, radang tenggorokan aja kita nggak berani doain, nggak berani pakai iman. Bagaimana dengan kanker? Bagaimana dengan tumor? Bagaimana dengan sakit-sakit yang lain? Nggak mungkin. Latihan, diperkatakan, ya kan? Diperkatakan, diusir, suruh pergi, terus, itu ya, dipimpin oleh Roh, belajar dipimpin oleh. Tapi kalau rohmu kecil, rohmu itu cuma mau, tapi nggak bisa ngerakin tubuh dan jiwa, gitu loh. Makanya dia dua, hiduplah oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ada orang hidup oleh Roh, tapi nggak dipimpin oleh Roh. Nanti bisa terasa. Dia nyembah, dia berbahasa roh, karunia-karunia dalam pelayanan, tapi tempat-tempat untuk dia pergi, dia memilih jalan-jalannya sendiri. Dia milih tempat-tempatnya sendiri. Gitu. Dia tidak dipimpin oleh roh. Gitu. Jadi rohmu kuat, rohmu dibangun, kamu berbahasa roh, kamu kasih makan firman, kamu terus di situ sampai dapat di roh ya. Itu aja deh. Udah sebenarnya kamu nanti yang lain tuh udah ngerti semua. Deklarasi apa semua ini karena rohmu hidup itu kamu udah ngerti semua sebenarnya. Kamu baca firman kamu udah langsung ngerti sebenarnya. Ya dong? Ingat nggak ayat ini? Pengurapan yang di dalammu itu yang mengajar kamu sebenarnya. Nah dia ngajar sebenarnya tapi karena rohmu lemah, kamu diajari juga nggak ngerti. Karena pikiranmu masih kuat, kamu diajari nggak ngerti. Perasaanmu masih kuat, kamu diajari nggak ngerti. Gitu. Pergumulan kita di sini aja. Nanti gambarannya macam-macam, nanti ilustrasinya macam-macam. Tapi pokoknya belajar hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Belajar menguatkan manusia roh. Belajar untuk apa? Membangun roh. Belajar untuk memberi makan roh. Itu aja. Lakukan terus. Tambahi. Gitu loh. Waktu kamu memberi makan roh, jiwamu bersuka cita? Belum. Dagingmu senang? Belum. Gitu. Makanya Pemazmur tuh sampai bilang, baca sebentar. Tubuhku merindukan, ya kan? Ada nggak? Satu aja itu. Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Baca bersama Mazmur 63 ayat 2. 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berakhir. Wah, ini udah nyampe. Karena tubuh kita tidak pernah rindu sama Tuhan. Wong keinginan daging berlawanan keinginan roh. Rohmu itu penurut, rohmu menginginkan Tuhan. Rohmu dari Tuhan, ya kan? Daging kita ini dari mana? Dari tanah. Diembusi nafas, diembusi roh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Roh yang diberikan kepada kita diingini dengan cemburu. Dia kepengen rohnya yang dihembuskan kepada kita ini balik kepada dia. Tapi dia kalah sama tubuh ini loh. Gitu. Tapi pemazmur sampai bisa ngomong gini, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Sampai tubuhnya sudah ikut rindu, jiwanya haus. Itu, ini sudah menaklukkan, sudah menang atas tubuh dan jiwa. Kalau kita masih ngomong roh penurut, daging lemah, itu bukan untuk diaminkan. Banyak orang dengar ayat itu diaminkan, memang roh penurut, tapi daging lemah. Bukan, itu Tuhan Yesus ngomongi. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, lihat ini, di waktu yang seharusnya kamu berdoa, kamu tidur, ya kan? Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 murid, luar biasa, diajak bangkitin orang mati. Diajak mana lagi? Lihat kemuliaan ketika Tuhan Yesus berubah rupa. Tapi waktu diajak berdoa, tidur. Makanya diomong Tuhan Yesus, rohmu memang mau, tapi dagingmu gak mau. Karena itu latih, supaya mau. Sampai apa? Tubuhmu rindu dan jiwamu haus.
Karena enggak gitu loh. Jadi itu bukan untuk diaminkan. Gitu. Roh penurut, daging lemah. Dagingmu sampai berkata aku rindu kepadamu Tuhan. Dia enggak punya pilihan lain. Ya kan? Dia enggak berdaya. Jadi gimana caranya? Latih manusia roh, kasih makan, bangun, terus terhubung dengan, bahasa lain orang ngomong, terhubung. Terhubung itu baru mulai sebenarnya. Kalau sudah terus gitu namanya menyatu. Gitu. Terhubung itu baru konslet-konslet. Gitu. Gitu. Kadang hidup, kadang enggak. Gitu. Itu terhubung. Kalau udah nyatu, nyambung terus. Ya kan? Terus. Loh kalau kamu tahu, kamu sering ngobrol dengan Tuhan, ngobrol, kamu tunggu dia. Saya udah dengar pengalaman saksian, saya juga ngalami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia tunggu Tuhan, dia tunggu Tuhan. 1 jam gak bicara, 2 jam gak bicara, 3 jam gak bicara. Selesai, pergi ke toilet. Bicara Tuhan. Apa harus kita di toilet aja? Bukan, bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Itu loh. Banyak orang tidak di situ, gitu. Pengennya Tuhan bicara. Ada yang sering ngomong gini, sekarang kok saya baca Alkitab ini nggak dapat apa-apa. Saya nyembah, nggak terasa apa-apa. Bagus. Itu ujian ketekunan, itu ujian ketaatan, itu ujian kesetiaan. Gitu. Kamu tetap di situ nggak kalau nggak ada apa-apa? Kamu tetap di situ nggak karena Tuhan hadir, tapi dia menyembunyikan diri. Itu loh. Banyak orang begitu, nggak rasa apa-apa, udah galau, udah ini. Bukan. Tetap di situ, inginkan. Begitu dia nggak ada, kalau perlu tambahi lagi. Gitu. Engkau punya hak Tuhan, engkau yang Tuhan. Gitu. Gitu aja, sederhana. Pokoknya praktek, masuk ke roh. Ya, kecuali kamu nggak yakin, sudah belum. Doa setelah ini. Pastikan kamu lahir baru. Karena kalau kamu nggak lahir baru percuma. Nah saya sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus. Saya pernah jatuh cinta ya kan dengan Tuhan Yesus. Haus dan lapar. Dulu nggak ada yang ngajarin kok. Cari Alkitab sendiri. Baca Alkitab sendiri. Pergi ke perpustakaan gereja. Ikut doa pagi setiap hari. Pergi ke Taman Getsemani setiap Sabtu. Ikut doa puasa. Sorenya ibadah youth. Rabu ikut kebaktian ibu-ibu. Duduk paling belakang. Karena haus firman. Nggak ada yang ngajarin. Bayang. Itu orang mulai hidup oleh roh. Dia cari yang dari roh. Gitu loh. Kalau kamu cari yang untuk jiwa, belum tentu rohmu nggak hidup, tapi rohmu udah lemah. Rohmu udah nggak berdaya. Rohmu nggak pernah dikasih makan. Kamu bilang, dulu saya gitu kok sekarang nggak. Dulu saya pernah ini. Orang bilang itu cinta mula-mula. Tapi cinta mula-mula itu harusnya bukan cuma mula-mula. Lihat nih, Wahyu, ayat terakhir hari ini. Wahyu 2. Saya baca biar sini. Wahyu 2. Ya. Coba baca ya. Dari ayat 2. Baca bersama ya. Wahyu 2 ayat 2. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena, dan engkau tidak mengenal, namun demikian, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau. Apa yang semula engkau lakukan?
Jikalau engkau tidak. Apa yang kurang sih dari jemaat di Efesus? Tuhan tuh bilang loh, pekerjaanmu aku tahu, jerih payahmu, ketekunanmu, kok nggak bisa sabar sama orang jahat, ya kan? Gitu. Mungkin nih kalau sekarang dia pasti bikin konten-konten lawan sesat-sesat gitu-gitu terus ya. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, ya kan? Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu di mana? Di roh. Ini sudah tinggal pekerjaan-pekerjaannya masih ada, tapi tidak dilakukan dari roh. Engkau sabar, menderita, engkau tekun, engkau berjerih payah, tapi meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu apa? Dari roh, kamu hidup dari roh. Kamu hidup dari roh, gitu loh. Itu sebabnya nanti Galatia ya, nggak usah dibuka. Kok kamu sudah mulai dengan roh, kok kamu mengakhiri dengan daging? Itu apa? Ya kamu mulai dengan roh, dengan Tuhan, dengan jatuh cinta, dengan mengikuti Tuhan, dengan mau. Tapi kamu lanjutin pakai daging dua. Lanjutin pakai daging yang menyimpang dan masuk dalam dosa. Yang kedua lanjutin pakai daging sama seperti jemaat di Efesus. Kamu lanjutin pakai kekuatanmu sendiri. Kamu lanjutin pakai idemu sendiri. Kamu lanjutin pakai caramu sendiri. Kayak gini aja Tuhan. Gini aja loh Tuhan. Nah seringkali Tuhan itu, oh ya sudah. Gitu. Yang Pak Adi sering bilang kan, nanti saya usulkan Anda jadi penasihatnya Tuhan. Nah ternyata kita lebih tahu. Tuhan harusnya begini Tuhan, harusnya begini. Gitu. Ya, itu statementnya Om Evi itu. Kalau manusia ikut campur, roh Tuhan mengalah, nyingkir. Itu. Daging ikut campur, ya kan. Sudah dimulai dengan roh. Sudah dimulai dengan roh. Tapi dilanjutkan pakai daging. Dua. Kalau daging dosa itu kelihatan. Tapi kalau daging pakai kekuatan, ide, ini manusia. Percayalah, manusia akan lebih senang dengan itu. Tapi ternyata, ayat 4, aku mencela engkau, engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau meninggalkan yang ada di mana? Keintiman. Yang ada di kedalaman. Mana tadi? Yang ada di inner chamber. Yang ada di tempat rahasia. Ada banyak pelayanan gereja. Programnya dilakukan dari ruang rapat. Bukan dari roh. Bukan dari tahta Tuhan. Nah dia melakukan apa? Tekun, kerja keras, semuanya kan. Apakah kita tidak melakukan itu? Bukan, jangan salah. Paulus ngomongnya apa? Aku kerja lebih keras dari kamu semua, tapi itu bukan aku. Itu kasih karunia yang ada di dalamku. Dia lakukan itu ngalir dari rohnya keluar. Nanti di jiwa muncul kreativitas, di jiwa muncul hikmat, di jiwa muncul kecerdasan, muncul kemampuan. Di tubuh nanti akan muncul kekuatan, di tubuh nanti akan muncul keahlian, di tubuh akan muncul keterampilan. Tapi lahir dari roh. Itu. Jadi gimana? Kamu fokus ke sini. Bangun manusia rohmu, latih manusia rohmu, kasih makan manusia rohmu, hubungkan manusia rohmu dengan roh Tuhan. Itu aja, terus. Gitu. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? 1 jam saja. Itu berarti minimal. Oh bukan 1 jam saja, bukan. Jadi itu paling minimal berjaga-jaga. Berjaga-jaga, dilatih. Ada nggak orang berjaga-jaga tertidur? Nggak ada. Berjaga-jaga itu ya ngantuk, dibangunkan supaya berjaga-jaga. Terus dilatih supaya berjaga-jaga. Mulai dari 1 jam. Latih. Terus manusia rohmu. Bahasa roh dengan kuat. Baca firman.
Kalau baca firman, pikiranmu kemana-mana, bersuara. Perkatakan firman. Gitu dong. Ya. Terus, sampai telingamu dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema Kristus sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Dengar logos, dengar logos, dengar logos. Dari mungkin 5 pasal ada 1 rema. Ya kan? Terus. Gitu. Banyak orang ngomong, tapi saya nggak dengar suara Tuhan. Saya nggak dapat rema. Baca dulu logosnya, isi terus. Nanti kamu sudah 30 menit, 1 jam belum dapat rema. Mungkin tengah malam dapat rema. Mungkin kamu lagi nyuci baju dapat rema, bisa. Tapi bagianmu untuk logos itu jangan dikurangi. Untuk firman yang tertulis ini loh. Mana aku nggak pernah dapat rema. Ya udah, apa yang nyangkut di situ tulis dulu, renungkan lagi, baca lagi, renungkan lagi, nanti diperkatakan selagi di kelas, selagi lakukan apapun, selagi kamu pergi, selagi kamu nyangkul apapun, ya kan? Nanti rema akan muncul, gitu loh. Banyak orang begitu. Ya, nggak apa-apa. Latihan terus, kasih makan terus, bangun terus. Hubungkan terus, ya kan? Hidup oleh roh, karena memang rohmu sudah dihidupkan. Kecuali kamu belum yakin. Ya. Udah? Ya ini nggak bisa dipaksa. Tapi kalau kamu nggak mau itu, ingat, ini berlawanan dengan ini. Daging berlawanan dengan roh, roh bertentangan. Jadi nggak mungkin satu jalan. Bertentangan tuh satu ke sana, satu ke sini. Itu bertentangan. Tinggal siapa yang lebih kuat. Gitu loh. Ya loh. Siapa yang lebih kuat aja. Gitu. Kamu boleh punya banyak keinginan. Kamu boleh dapat banyak penglihatan. Kamu boleh dapat banyak nubuatan. Ya saya senang, saya mau, saya ingin ini. Tapi kalau rohmu nggak kuat, ya kamu nggak akan bisa jalan ke arah situ. Sebaliknya. Gitu loh. Kan saya sering bilang, coba berdiri ya nih. Dia bebas kemana aja kan, seperti saya bilang kan. Ya kan? Ya kan? Dia bebas. Bebas, kamu mau kemana aja bebas. Pokoknya kamu gak bergerak, dia bebas loh. Dia kan Tuhan berbicara dalam hidupnya, dia bebas gitu. Tapi kenapa dia gak pergi? Pergi ya nih, jangan di sini terus. Gitu ya. Tapi dagingnya gak mau. Gitu loh. Karena dagingnya lebih kuat. Meskipun dia tahu, ya kan, bahwa itu pintu jalan keluar, pergi keluar situ loh. Itu pintunya di situ loh. Coba. Yang sungguh-sungguh toh, coba lagi. Coba. Ini saya belum narik ya. Ini saya belum narik. Apalagi kalau ditarik ya kan. Daging gak bergerak aja dia gak kemana-mana. Apalagi dagingnya tambah kuat. Dia diseret. Dibawa oleh itu. Terus ya. Ini aja. Terus. Mengingatkan kita bahwa roh yang memberi hidup. Karena itu nanti banyak. Ini loh. Handphone, ya kan? Sekarang orang sudah lupa fungsi handphone. Siapa terakhir pakai handphone untuk menelpon? Udah lama enggak. Video call. Namanya sekarang smartphone sih ya. Orang beli ini belum tentu karena fungsinya menelpon jelas, tapi kameranya bagus, ya kan? Resolusinya tinggi. Itu hubungannya apa dengan telepon? Enggak ada, tapi keren. Nah, gitu. Kekristenan juga gitu. Banyak orang mau variasinya, tambahannya, apa-apanya, tapi intinya ini nggak ada. Gitu loh. Intinya itu di roh. Semua yang keluar dari roh itu yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi kita pengen yang lain-lain. Itu. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi apakah kita tidak perlu tempat yang nyaman? Sebenarnya, yaitu sekarang aku baru ngerti perkataan itu. Ya Pak, tapi mereka belum semua rohani. Jadi kalau orang belum rohani itu, dia masih perlu AC, masih perlu lighting, masih perlu LED, masih perlu yang lain karena dia belum rohani. Jadi begitu panas dikit mengeluh, begitu kurang nyaman kursinya mengeluh, begitu suasananya kurang bagus, soundnya kurang bagus, dia mengeluh karena dia belum rohani. Karena dia masih jiwani. Nah yang celaka adalah yang jiwani ini dikasih makan terus. Enggak apa-apa. Itu memang nanti kalau mereka enggak gitu, mereka nanti enggak datang. Nanti mereka enggak tahan, nanti mereka enggak kerasan.
Loh ini bukan untuk kerasan, ini supaya mati. Kok malah dibikin kerasan? Gitu loh. Ini tuh harusnya mati, bukan kerasan, bukan dikasih makan, bukan dikipas-kipasi, gitu loh. Yang nggak boleh dipadamkan itu roh. Dan kalau kalian biasa bakar-bakar supaya nggak padam, apinya ditambah, pakai kipas angin, dikipasi terus, nyala. Yang ini jangan, gitu loh. Terus, gitu. Percayalah kalau ada roh, ya kan? Orang, oke, mungkin perlu transisi, ya kan, dari jiwa ke roh. Gitu. Tapi cukup sebentar aja, jangan di situ terus, gitu loh. Kamu juga gitu kan? Gitu. Kasih transisi sebentar aja, ya. Saya ngajarin di minggu lalu. Transisinya apa? Lagu-lagu yang bisa menguatkan, menyegarkan, membersihkan jiwamu. Ya, itu transisi aja supaya masuk ke roh. Jangan supaya di situ terus. Nanti kalian udah mulai bisa ngerti. Orang sepertinya sesi praise and worship 30 menit, 40 menit, ya di situ terus. Harusnya enggak. Harusnya dia masuk lebih dalam, sampai ke roh. Ada lagu-lagu yang di tubuh, senang, semangat, gerak-gerak, lompat-lompat, nari-nari semuanya. Jiwa mulai perasaannya muncul, terharu, wah, tergugah, menangis, itu sampai di roh. Loh, tiba-tiba kok 1,5 jam. Gitu. Sekarang saya dapat jawaban, kenapa kok ada orang diberkati, dilawat Tuhan, sebelahnya lihat jam terus kok nggak selesai-selesai. Karena yang satu udah masuk di roh, yang sebelahnya belum. Gitu loh. Gitu. Padahal roh Tuhan hadir di situ, tapi roh Tuhan nyambungnya dengan roh kita. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya bilang, minimal kalau kamu datang ke tempat ini, ya kamu sedang menyeret dagingmu, ya kan? Gitu, ya kan? Sedang melawan kemalasanmu, sedang melawan semua yang lain. Omongan orang lah apapun itu, karena itu tidak akan menolong, tidak akan berguna. Ya. Nggak bisa cukup mau seneng, dengar-dengar aja, nggak bisa. Kamu harus praktek. Kalau nggak ada di sini, pokoknya kamu akan diseret sama dia. Udah, pilihannya itu aja. Yuk, KDB, boleh naik. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu. Waktu datang itu kamu sudah gitu belum? Loh, kamu ya kan scroll TikTok atau Reels itu tiba-tiba 2 jam pernah nggak? Tapi kamu nyembah tiba-tiba 2 jam pernah belum? Belum. Itu. Kalau kamu udah pernah nyembah tiba-tiba 2 jam, itu tiada yang lebih indah. Seberapa? Tapi kalau belum, gimana itu? Itu ngelatih tubuh dan jiwa kita. Sampai kayak tadi loh, Mazmur bilang apa? Tubuhku rindu kepadamu, jiwaku haus. Sekarang rohku Tuhan, tapi belum. Aku bawa ini, aku seret sampai dia rindu, sampai dia haus. Sampai dia mencari Engkau. Yang mencari Tuhan siapa? Rohnya. Gitu. Tapi rohnya kuat, jiwanya ikut, tubuhnya ikut. Waktu kamu mulai belum, apa-apa, ngomong. Tuhan, tiada yang lebih tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari
hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi. Tiada yang lebih indah hadiratmu, tiada yang lebih indah penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari amin. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, ya. Paksa, latih dagingmu dan jiwamu untuk berkata, indah dari hadiratmu, yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat. Amin. Dari pribadimu. Amin. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi. Tiada indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadi. Amin. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi. Tiada indah dari hadirat. Amin. Yang lebih indah dari pribadi Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu. Latih ya, coba belajar. Kalau kamu semakin ngerti, waktu kamu nyanyi pujian ini, ada di hati bilang, aduh enggak, sebenarnya enggak, kamu munafik, kamu bohong. Ya memang, karena yang menginginkan Tuhan, yang menginginkan dia lebih dari yang lain itu rohmu, tubuhmu belum. Mungkin yang laki-laki, tubuhmu, kamu sudah kepengen untuk main futsal. Yang lain lagi kepengen untuk naik gunung. Yang lain lagi kepengen untuk baring-baring. Yang lain lagi kepengen untuk jalan-jalan. Ya, itu kepengen. Rindu, jiwamu haus untuk scroll, untuk lihat, untuk baca message, untuk nonton
film, untuk apapun. Tapi kalau belum merindukan Tuhan, latih dia bersuara lebih keras, nyanyi lebih kuat, sampai dia dengar, sampai dia dipaksa, sampai jiwamu muncul kehausan. Mulai dari membuka mulut, nyanyi lebih keras sampai di jiwamu mulai muncul, ya, nanti kamu akan masuk, nanti kamu akan nyanyi. Bukan hanya dengan suara, bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan roh. Mari kita praktek belajar sampai neropos. Justru ketika ada suara-suara itu, nyanyi lebih keras, nyanyi lebih kuat. Ya Tuhan, perkatakan aja, karena waktu kamu berkata, yang lebih tiada lebih indah dari hadirat-Mu. Kamu sedang ngomongin pikiranmu, kamu sedang ngomongin perasaanmu, jiwamu, bahwa semua yang lain semu, semua yang lain akan binasa. Ini loh yang kekal, jiwa kamu harus tahu, ini yang perlu untuk engkau. Engkau harus haus sama Tuhan, bukan yang lain. Engkau harus dipuaskan sama Tuhan, dan bukan yang lain. Tiada yang lebih indah dari hati. Tiada yang lebih indah dari hatimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hatimu. Tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih hadiratmu. Tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tuhan, indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada dari yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa bagi Tuhan. Lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi. Amin. Penuhi hatiku, penuhi jiwa. Amin. Tempat bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi. Penuhi hatiku, penuhi jiwa,
agar tiada tempat yang tiada hadirat tiada. Mau doain yang bahasa Ya. mereka bahasa roh Ya. kudus semua. Ya, suruh maju dulu aja ya. Bagi dunia hatiku yang belum berbahasa roh, belum dibaptis roh